Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan diferensial eksak ya, dan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk selanjutnya di sini kita akan mempelajari jenis PD order yang lain. Ya, dan cara penyelesaiannya. Kita masih membahas tentang PD order 1 maksudnya ya. Nah, di sini jika kita menemui, ya karena kemarin kita baru mempelajari satu jenis PD ya, yaitu PD eksak. Nah, di sini jika ditemukan persamaan diferensial 3.5 mempunyai sifat ini, kita coba buka kembali PD 3.5 itu yang seperti apa? Ya, yang ini ya, PD 3.5 M dx plus N dy sama dengan 0. Nih, jika dia do M do Y sama dengan do N do X, nah berarti dia kan PD-nya eksak. Nah, sekarang jika kita temui do M do Y-nya tidak sama dengan do N do X, gitu kasusnya. Nah, jika seperti itu, apa yang akan kita lakukan, begitu ya? Nah, tadi jika do M do Y tidak sama dengan do N do X, kan berarti dia dikatakan PD-nya itu tak eksak. Nah, pada beberapa kasus persamaan diferensial tak eksak ini dapat kita ubah ke persamaan diferensial eksak dengan mengalihkan keseluruhan persamaan dengan suatu pengali, gitu ya. Nah, pengali ini biasa kita sebut dengan faktor integrasi. Nah, untuk definisi faktor integrasi sendiri di sini bisa kita lihat di definisi 3.4 ya. Misalnya ada persamaan ini persamaannya sama dengan 3.5 tadi ya. Jika persamaan 3.6 ini tidak eksak, ya artinya do M do Y tidak sama dengan do N do X, gitu ya. Nah, akan tetapi bisa kita kali ya dengan mu. Jika bisa kita kali dengan suatu pengali yang misal kita beri nama pengalinya itu di sini pakainya fungsi mu ya. Fungsi mu itu dalam variabel X dan Y. Ya, di sini makanya dikali mu terus dikali dengan yang ini. Ya. Mu kali M dx plus N dy. Di sini sebenarnya kan kita kalikan keseluruhan persamaan. Berarti seharusnya ruas kanan juga ikut dikali, akan tapi karena ruas kanan 0 jadi bisa kita abaikan. Ya. Jadi saat kita bisa kalikan M ini M dx plus N dy dikali dengan mu, kemudian kok dia menjadi PD eksak. Nah, maka mu itu kita sebut dengan faktor integrasi dari persamaan diferensial 3.6. Gitu ya. Jadi awalnya kita kita cari do M do Y dan do N do X. Oh, tidak sama dengan, terus kemudian kita kalikan dengan suatu fungsi, ini bisa X kuadrat plus Y, bisa Y kuadrat, bisa Y saja gitu. Yang penting sembarang fungsi dalam variabel X dan Y, kemudian kita kalikan dengan ini, kemudian kita kali ya, mu kali M gitu, lalu plus mu kali N dy. Setelah itu diperoleh M dan N yang baru, itu ya. Nah, kemudian setelah diperoleh M dan N yang baru, yang sesudah dikali dengan mu, kok diperoleh do M do Y sama dengan do N do X, itu artinya jadinya PD eksak. Nah, berarti mu itu kita sebut faktor integrasi. Kurang lebih bunyi definisi 3.4 seperti itu. Oke.
Nah, selanjutnya untuk lebih jelas kita lihat contoh 3.7 terkait faktor integrasi. Di sini perhatikan ada persamaan 3.7 ya, di mana PD-nya bentuknya ada seperti ini. Jika teman-teman perhatikan mana yang menjadi M dan mana yang menjadi N ya. Sebelumnya pada video tentang PD eksak ya, tentang macam-macam bentuk PD ya, penulisan atau redaksi PD juga sudah kita sepakati yang kita beri fungsi M ya, beri nama atau simbolkan dengan M itu adalah fungsi yang menjadi koefisien dx gitu ya. Nah, jadi dari sini yang menjadi koefisien dx itu adalah yang ini ya. Jadi ini adalah M. Jadi pada kasus ini M-nya letaknya di belakang ya. Baru yang ini fungsi dalam variabel X dan Y yang menjadi koefisien dy kita namai dengan fungsi N gitu ya. Ini N X, Y dan ini M X, Y. Nah, di sini jangan lupa M-nya ini memuat tanda negatifnya ikut ya. Jadi di sini kita misalkan MX-nya itu sama dengan di sini kita langsung buka kurungnya, negatifnya kita masukkan gitu ya agar tidak terlewat gitu. Jadi di sini diperoleh M-nya itu 4XY plus 3Y kuadrat negatif X. Dan untuk N-nya seperti ini. Nah, dari sini kita coba cek PD 3.7 ini apakah eksak atau tidak. Ternyata dia di sini diperoleh do M do Y tidak sama dengan do N do X. Ya, hasilnya kan ini tidak sama. Nah, ini berdasarkan teorema sebelumnya yang sudah kita pelajari ya tentang PD eksak, maka diperoleh PD-nya ini tidak eksak karena tidak sama dengan. Nah, akan tetapi di sini jika kita kalikan PD 3.7 dengan suatu fungsi mu ya, di mana mu-nya ini kita ambil sama dengan X kuadrat. Ya, mu XY itu sama dengan X kuadrat, maka di sini coba kita kalikan dengan PD 3.7, apakah benar hasilnya nanti akan menjadi PD eksak gitu ya. Nah, di sini setelah kita kali ya dengan mu sama dengan X kuadrat, kita buka dan masuk ke dalam kurung ini. Nah, di sini ini M-nya, ini N-nya. Nah, diperoleh ini. Ya, ini M awal, ini N awal waktu di PD 3.7. Nah, selanjutnya di sini untuk selanjutnya diperoleh M dan N yang baru ya, seperti ini. Ya, di sini diperoleh M-nya yang baru ini ya. Ini M yang baru dan ini N yang baru setelah kita kalikan dengan faktor integrasi. Nah, coba kita turunkan M-nya terhadap Y dan N-nya terhadap X. Nanti ternyata diperoleh sama hasilnya, yaitu 4X pangkat 3 plus 6X kuadrat Y. Ya, nah jadi di sini kita peroleh PD-nya menjadi PD eksak setelah kita kalikan dengan mu. Mu sama dengan X kuadrat dengan fungsi X kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa M sama dengan X kuadrat ini adalah faktor integrasi yang menyebabkan PD yang sebelumnya kita peroleh tidak dalam bentuk eksak, kemudian setelah dikali dengan mu menjadi PD eksak. Itu ya, itu namanya faktor integrasi. Nah, selanjutnya
kita di sini kan tadi langsung diberikan ya, kita langsung disajikan, disuguhkan faktor integrasinya, fungsinya itu adalah X kuadrat. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana untuk mendapatkan itu bentuk mu sama dengan X kuadrat itu, bagaimana cara apakah ada formulanya gitu ya. Nah, di sini untuk penentuan faktor integrasi dari suatu persamaan diferensial perlu pengamatan tertentu. Sebenarnya awalnya ya teman-teman perlu mencoba-coba dulu. Coba kalau misal X dikalikan dengan X saja misalnya, ternyata setelah dikali X masih belum sama do M do Y do N do X-nya. Lalu setelah kita ubah coba kalau jadinya kuadrat, sama. Nah, awalnya seperti itu. Nah, akan tapi selanjutnya di sini ada teorema yang membantu kita untuk menjelaskan cara menemukan faktor integrasi dari suatu persamaan diferensial tak eksak. Ya, di sini kita dibantu oleh teorema 3.3. Jadi sebenarnya tidak ada, pada awalnya itu ya tidak ada aturan yang pasti ya, langkah yang pasti bagaimana cara mendapatkannya. Ya, di sini untuk teorema 3.3 itu kita dibantu untuk mendapatkan faktor integrasinya ya, tapi harus ada syaratnya gitu. Jadi tidak semua PD yang tidak bisa PD tak eksak gitu bisa dengan mudah kita cari faktor integrasinya gitu, tidak semudah itu juga gitu. Yang disajikan di teorema 3.3 ini yang memenuhi syarat tertentu gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini ya nanti berarti perlu kita kaji lebih dalam bagaimana untuk mendapatkan faktor integrasi. Mungkin perlu kita analisis dulu seperti apa fungsinya, kita melakukan coba-coba seperti itu ya. Dan bisa jadi di sumber yang lain, mungkin teman-teman ada buku pegangan yang lain menggunakan rumus yang berbeda karena syaratnya juga berbeda. Nah, itu juga bisa jadi. Di sini yang saya tampilkan adalah yang sering digunakan gitu ya. Di sumber yang lain itu ada yang menuliskan ada 3, kurang lebihnya 3 gitu, untuk 3 cara berbeda untuk mendapatkan faktor integrasi. Tapi di sini saya tampilkan 2 saja yang sering digunakan. Gitu ya, teman-teman silakan bisa menggali sebanyak mungkin dari sumber lain yang berbeda ya. Oke, untuk di sini cara kita mereduksi ya dari PD tak eksak menjadi PD eksak adalah sebagai berikut ya. Misal terdapat PD tak eksak 3.8 ya, fungsinya atau PD-nya dalam bentuk seperti ini, seperti biasa. Lalu di sini jika 1/n dikali do M do Y dikurangi do N do X adalah suatu fungsi dalam X saja ya, katakan dia fungsinya itu fungsi f dalam variabel X, maka E pangkat integral fx dx adalah faktor integrasi dari ini. Jadi tinggal dicari mu-nya itu adalah E pangkat integral fx dx. Fx ini adalah ini hasil dari 1/n kali do M do Y dikurangi do N do X. Ini kita misalkan fx, dengan catatan atau dengan syarat ini fungsinya dalam X saja ya, tidak memuat variabel Y gitu. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Lalu untuk kondisi kedua, jika kita peroleh misal 1/m dikali do N do X dikurangi do M do Y, kok hasilnya dalam fungsi dalam Y saja ya, katakan di sini kita sebut fungsinya itu kita namai G
Y, fungsi G dalam variabel Y. Jadi di sini misal di sini hasilnya itu fungsi G dalam variabel Y, ya bisa Y kuadrat, bisa seper Y gitu ya, dan lain-lain gitu. Maka E pangkat integral G Y dy adalah faktor integrasi dari persamaan ini. Itu ya. Nah, di sini ada catatan, sekali lagi tidak semua PD tak eksak bisa kita reduksi menjadi PD eksak ya. Ya jika tidak memenuhi ini ya kita nanti perlu menggunakan cara yang lain. Berarti dia memang bukan PD eksak maupun PD yang bisa direduksi menjadi PD eksak. Gitu, karena jenis PD yang lain juga ada banyak. Tidak hanya eksak dan reduksi PD eksak saja. Gitu ya. Jadi di sini jika memenuhi kedua ini baru kita bisa menggunakan reduksi PD eksak. Jika tidak ya kita nanti menggunakan metode atau jenis yang lain yang nanti akan kita pelajari insyaallah di video selanjutnya. Itu ya. Tanpa berpanjang lebar langsung kita pelajari contohnya. Oke, di sini contoh yang pertama, contoh 3.8, misal kita ada permasalahan menentukan solusi PD 3.9 ini ya. Nah, untuk langkah awal ya, kita coba cek dulu dia eksak tidak. Kalau memang eksak ya sudah, kita gunakan cara yang kemarin ya. Coba kita cek bagaimana cara mengeceknya untuk menentukan dia PD eksak atau tidak. Kita tentukan dulu do M do Y dan do N do X. Nah, di sini diperoleh do M do Y-nya itu 3 dan do N do X-nya 1 ya. Untuk bagaimana cara mendapatkan 3 dan 1 ini kalkulus biasa ya, turunan biasa. Tidak perlu saya jelaskan, ini kalkulus ya, teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya. M-nya ini diturunkan terhadap Y jadinya 3, N-nya diturunkan terhadap X jadinya sama dengan 1. Nah, dari sini ternyata diperoleh do M do Y tidak sama dengan do N do X. Jadi PD-nya tak eksak. Nah, akan tetapi di sini kita coba cek ya, apakah dia bisa direduksi menjadi PD eksak. Ya. Nah, kita coba dulu. Kita coba jika memenuhi kita lanjutkan berarti I1 maksudnya ya, kita lanjutkan bisa menggunakan reduksi PD eksak ya. Misal I1 ternyata setelah kita cari 1 per N dikali do M do Y min do N do X nya kok tidak fungsi dalam variabel X saja, berarti kita nggak bisa pakai yang I1. Nah, selanjutnya coba yang I2 tuh ya. Kalau I2 bisa berarti kita bisa lanjutkan dengan menggunakan langkah I2 gitu ya. Atau teman-teman sebenarnya nggak harus dari I1 dulu, teman-teman mau mencoba dulu yang I2 dulu, dari sini dicoba dulu, ternyata tidak memenuhi, baru ternyata yang memenuhi ini juga boleh, tidak ada keharusan untuk memulai dari yang I1. Nah, tapi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan latihan ya, soal-soal gitu, nanti akan muncul insting sendiri, nggak perlu nyoba-nyoba. Kayaknya nih kayaknya yang lebih tepat itu yang bisa digunakan I1 deh gitu, nggak perlu nyoba-nyoba itu kalau sudah sering latihan gitu ya. Nah, selanjutnya nanti bagaimana jika I1 sudah coba tidak memenuhi, I2 sudah tidak dicoba juga tidak memenuhi. Nah, kalau seperti itu ya kasusnya seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi memang PD-nya itu jenis yang bukan eksak maupun yang bisa direduksi ke PD eksak. Bisa jadi itu adalah jenis PD yang lain yang nanti akan kita pelajari. Itu ya. Ya, di sini kita coba cari 1 per N kali do M do Y min do N do X, hasilnya ternyata itu 2 per X. 2 per X ini merupakan fungsi dalam variabel X saja ya, tidak memuat variabel Y. Ya, jadi di sini berarti sesuai dengan teorema yang I1
hasil dari perkalian ini adalah fungsi dalam variabel X saja. Nah, berarti bisa kita lanjutkan dengan mencari faktor integrasi, yaitu faktor integrasinya E pangkat integral fx dx. Nah, di soal tadi diperoleh fx-nya itu adalah 2/x. Jadi di sini tinggal kita cari integral dari 2/x dx dan hasilnya adalah ln x kuadrat. Nah, di sini kemudian kita cari nilai E pangkat ln x kuadrat, hasilnya sama dengan x kuadrat. Mungkin perlu kita bahas sedikit ya tentang E dan ln. Ya, perlu teman-teman ketahui di sini. Kita ulang kembali materi kalkulusnya. E di sini merupakan bilangan natural, ya. Ada yang menyebutnya bilangan natural, ada yang menyebutnya bilangan Euler. Karena berdasarkan sejarah ya nama penemunya itu Euler. Nah, untuk nilainya itu dia desimal yang sangat panjang sekali ya, 2,718 sekian-sekian gitu, yang merupakan bilangan irasional. Ya, di sini untuk nilai E-nya ya saya tuliskan ini ekuivalen atau senilai dengan 2,718 sekian-sekian itu ya. Dia termasuk ke dalam bilangan irasional. Nah, kemudian terkait ln ini ya, kalau untuk ln ini dia merupakan bilangan logaritma ya dengan basisnya E. Ya, saya tuliskan. Ya, di sini untuk lebih jelasnya saya tuliskan notasinya seperti ini ya, tentang ln. Ln itu adalah logaritma dengan basis bilangan natural atau bilangan Euler E. Jadi E log X ya, ini E log ini ya, ini biasa kita simbolkan dengan ln atau logaritma natural ya. Jadi ln ini maksudnya adalah ini. Jadi untuk sifat-sifatnya bisa juga kita gunakan sifat logaritma karena ln ini pada dasarnya adalah logaritma ya dengan basis E. Nah, di sini selanjutnya sifat-sifat yang sering digunakan ya, yang sering digunakan terkait ln ya, teman-teman bisa buka kembali sifat-sifat logaritma ya. Di sini yang saya cantumkan yang kaitan ln yang sering bertemu sama E ya, yang sering ketemu tuh E pangkat ln X. Nanti ini teman-teman bisa buka sifat-sifat logaritmanya, nanti akan menghasilkan X gitu ya. Jadi di sini juga sama, E pangkat ln X kuadrat, jadi ketemunya adalah X kuadrat. Nah, nanti bisa jadi ketemu persamaan yang berbeda ya, ln E pangkat X. Nah, kalau seperti ini menggunakan sifat logaritma ya, karena ln itu adalah E log ya, jadi di sini langsung menggunakan sifat logaritma akan menghasilkan X juga itu. Ini silakan teman-teman bisa buka kembali saja catatannya terkait logaritma, sifat-sifat logaritma ya. Oke, kita lanjutkan ke materi PDB-nya. Ya, di sini jadi kita peroleh faktor integrasinya X kuadrat, tinggal kita kali saja ya X kuadrat dengan PD ini ya. Nanti diperoleh M dan N yang baru ya. Ini sebagai M yang baru dan ini sebagai N yang baru. Ya, nanti diperoleh do M do Y-nya jadi sama dengan do N do X, yaitu 3X kuadrat. Nah, selanjutnya berarti diperoleh PD-nya itu eksak karena berdasarkan teorema sebelumnya, jika do M do Y sama dengan do N do X, jadi hasilnya jika sama
dia adalah PD eksak. Nah, kalau sudah bisa kita reduksi menjadi PD eksak, ya sudah kita selesaikan berarti dengan menggunakan langkah-langkah PD eksak yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ya, langkah pertama seperti ini. Ya, ditulis dulu do F do X, do F do Y sama dengan apa, lalu diselesaikan F-nya ini ya. F-nya ini kita ambil ini tuh M ya, integral M-nya tadi pakainya yang jadinya teman-teman yang baru ya, pakai yang ini. Bukan yang soal tadi, karena yang ini kan masih belum tereduksi ke PD eksak. Teman-teman ambil PD yang sudah kita reduksi menjadi PD eksak, berarti ambil M-nya yang ini ya. Ini diintegralkan ya terhadap X, kemudian ditambahkan fungsi K1 dalam variabel Y ya. Lalu ini NDY-nya kita integralkan, kemudian ditambahkan dengan sembarang fungsi kita beri nama K2, yang mana fungsi tersebut dalam variabel X seperti ini, lalu kita perbandingkan ya, kita perbandingkan atas dan bawah karena seharusnya sama ya, karena sama-sama F berarti seharusnya ini hasilnya ini juga sama. Setelah kita perbandingkan ternyata ketemunya K1Y-nya itu sama dengan 0 dan K2-nya itu di sini min 1/6 X pangkat 6, sehingga diperoleh Fx-nya ini adalah ini. Jadi diperoleh penyelesaian umumnya ini. Penyelesaian umum itu memuat sembarang konstanta. Di dalam rumus langkah-langkah PD eksak penyelesaian PD eksak yang sebelumnya itu hasil atau solusi dari PD eksak itu adalah F sama dengan C. Jadi kalau ini F-nya berarti kita langsung tinggal imbuhi sama dengan C. Ini jadi solusi umum. Ya, silakan teman-teman bisa buka kembali langkah-langkah penyelesaian yang PD eksak ya. Oke, berarti bisa kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Ya, di sini misal terdapat persamaan diferensial 3.10. Ya, berdasarkan susunannya ini berarti letaknya juga sama ya, M-nya itu pas di belakang nih ya, teman-teman jangan terkecoh. Ya, ini M yang menjadi koefisien dx, lalu N yang di depan dy. Ya. Oke, selanjutnya di sini diperoleh do M do Y tidak sama dengan do N do X, jadi berbeda ini ya hasilnya ya. Karena tidak sama berarti dia PD-nya tidak eksak. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apakah PD 3.10 ini bisa kita reduksi menjadi PD eksak dengan menggunakan langkah I1 maupun langkah I2. Nah, ini untuk menentukan langkah yang keberapa, kita ya coba-coba aja. Coba dulu misal I1 tidak bisa, I2. Kalau misal mau nyoba langsung I2 juga boleh ya. Nah, di sini langsung sajikan ya. Langsung saya tampilkan yang ini sebenarnya bisanya itu menggunakan yang langkah kedua I2 ya. Karena pada saat kita mencari 1 per M kali do N do X min do M do Y, itu nanti hasilnya fungsi dalam variabel Y saja. Nah, jadi ya berarti kita menggunakan langkah ke I2 yang ini. Ya, berarti faktor integrasinya adalah E pangkat integral GY DY. Oke, kita lanjutkan berarti tinggal dicari integralnya ya, kurang lebih sama caranya yang tadi. Nanti ketemunya faktor integrasinya itu Y kuadrat. Tuh ya. Ini teman-teman caranya integral 2 per Y DY. Kalkulus biasa ya, dibuka lagi tentang pengintegralan. Ya, kita lanjutkan. Jadi faktor integrasinya itu adalah Y kuadrat. Berarti tinggal kita kalikan dengan PD tadi. PD 3.10. Ini kedua ruas kita kalikan dengan Y kuadrat. Nanti diperoleh PD yang baru yaitu ini.
ya. Jadi ini adalah M yang baru dan ini adalah N yang baru. Nah, dari sini coba kita cek kembali sudah dalam bentuk PD eksak belum. Ya, setelah kita cek do M do Y itu ternyata hasilnya sama dengan do N do X, yaitu 12X kuadrat Y pangkat 3. Nah, berarti ini terbukti PD-nya eksak. Berarti ini termasuk ke dalam PD yang bisa kita reduksi menjadi PD eksak. Gitu. Nah, selanjutnya karena sudah bentuk yang terbaru ini sudah dalam bentuk PD eksak, ya langkahnya sama kayak tadi. Ya, selesaikan dengan langkah-langkah penyelesaian PD eksak, ya sama. Kita dapat tulis dulu do F do X-nya, ya. Do F do X ini. Lalu do F do Y-nya ini, ya. Do F do X-nya itu M, lalu do F do Y-nya itu kita misalkan N, ya, N yang PD yang baru ini. Nah, selanjutnya kita selesaikan integral dari ini, ya, integral M dx, ya, lalu ditambahkan fungsi dalam variabel Y seperti ini. Lalu yang ini F sama dengan N itu diintegralkan terhadap variabel Y, kemudian tambahkan fungsi dalam variabel X, lalu setelah itu kita perbandingkan atas dan bawahnya, ya. Nah, untuk mendapatkan nilai K1 maupun K2. Ya, untuk selanjutnya di sini setelah kita perbandingkan diperoleh K1-nya itu min 10/3 Y pangkat 3 dan K2-nya itu sama dengan 0. Ya, teman-teman boleh cari cukup salah satu K1-nya saja atau K2-nya saja, tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi hasil F-nya akan sama, yaitu X pangkat 3Y pangkat 4 min 10/3 Y pangkat 3. Nah, dari sini teman-teman jangan stop dulu. Untuk penulisan dari solusi umum, ya solusi umum dari PD eksak itu F sama dengan C. Ya, jadi di sini kita jangan lupa tuliskan F ini, ditulis fungsinya kembali lalu sama dengan C. Nah, inilah solusi umum dari PD 3.10. Selesai. Oke, demikian saya rasa cukup ya untuk pembahasan tentang reduksi PD eksak. Coba kita simpulkan kembali ya terkait penyelesaian PD yang bisa direduksi dengan menggunakan yang bisa kita reduksi menjadi PD eksak, ya. Sebelumnya kita perlu tunjukkan dulu bahwa PD-nya itu tidak eksak. Nah, kalau tidak eksak baru kita coba I1 maupun I2, ya. Cari yang memenuhi. Teman-teman perhatikan hampir sama di sini ya, tapi berbeda antara I1 dan I2. Untuk yang pertama I1 itu di sini 1/n, untuk yang I2 itu 1/m. Lalu untuk yang I1 di sini yang menjadi yang dikurangi itu do M do Y-nya itu dikurangi do N do X. Nah, kalau yang di sini sebaliknya, yang do N do X dikurangi do M do Y, tukar posisi. Ya, jangan sampai terbalik. Lalu untuk yang ini seharusnya nanti akan menghasilkan fungsi dalam variabel X saja. Kalau yang ini seharusnya menghasilkan fungsi dalam variabel Y saja. Ya, untuk fungsi dalam X saja maupun Y saja itu maksudnya adalah sembarang fungsi yang dia tidak memuat variabel Y. Itu ya. Jadi bisa jadi misal fx-nya itu sama dengan 3x, bisa jadi fx-nya itu x kuadrat atau x pangkat 3, bisa jadi fx-nya itu sembarang lah fungsi dalam yang tidak memuat variabel Y. Jadi bisa jadi di sini misal fx sama dengan 5. Ya, misal fungsinya itu
Berupa fungsi konstan f(x) sama dengan 5 apakah memenuhi? Nah, di sini dia memenuhi ya. Jadi misal hasilnya di sini fungsi dalam fungsi konstan, fungsi dalam bentuk fungsi konstan atau fungsinya tuh berupa konstanta, satu konstanta ini aja, ini masih bisa memenuhi ya, karena yang penting dia tidak memuat variabel y gitu ya. Ini juga sama, GY-nya misal diperoleh kok GY-nya itu sama dengan 100, dia tidak memuat variabel y gitu. Ini karena fungsi konstan itu juga termasuk ke dalam fungsi GY gitu. GY itu kan bisa jadi berapapun nilai y-nya, ini maksudnya berarti berapapun nilai y-nya, ya nilai g-nya itu sama dengan 100 terus. Kalau dibuat grafik ya fungsinya konstan terus gitu. Maksudnya jadi yang penting dia tidak memuat variabel x gitu ya. Misal teman-teman menjumpai soal yang seperti itu jangan bingung. Oke. Saya rasa cukup, agar lebih paham lagi jangan lupa kerjakan latihannya. Ya, semoga bermanfaat, semoga ada pencerahan ya, ada pemahaman teman-teman terkait materi yang baru ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.